Ayo siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Oke. Terima kasih Pak Mas. Ya, selamat. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita boleh merayakan Natal bersama di Etel pada sore hari ini. Ya, biarlah kesempatan yang baik ini mari kita datang kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan orang Majus, kita akan datang menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan menyembah Tuhan dengan satu pujian. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sembah sebagai Raja.
Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan, sembah dan puji. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita datang menyembah Dia. Puji, Ruwitamu, sembah dan puji, Ruwitamu, sembah dan puji, Ruwitamu. Yesus Tuhan adalah sahaja kita katakan, sembah dan puji, Ruwitamu. Amin, haleluya. Sembah dan puji, Ruwitamu, sembah dan puji, Ruwitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Taruh roh sukacitamu dalam hati kami semua Bapak. Kami akan menari bersorak-sorai buat Engkau Bapak. Saat kami memuji memuliakan Engkau Bapak, Engkau berkata di atas puji-pujian kami. Yang sakit akan berkata aku sudah sembuh. Di dalam nama Yesus yang terbelenggu terikat akan dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sama sudah bagi Tuhan kita Yesus. Katakan marilah pada, marilah pada Tuhan balas. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Hai mari beribu. Sama-sama kepada marilah pada Tuhan balas. Angkat tanganmu dan katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
dengan selalu lagu pujian semua bagi nama padamu. Masih kuat berdiri? Haleluya. Yuk kita keretek ke kiri dan ke kanan. Haleluya. Tapi jangan keras-keras nanti poyon. Haleluya. Sungai sukacitamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungai sukacitamu kembalikan tangan kita. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu berlimpah dalamku, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada. Ikuti gerakan saya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, menikmatimu Tuhan dalam kebiasaan. Katakan melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Sekali lagi katakan sukacitamu. Suka. Kepalkan tangan kita. Oh yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Aku sukacitamu berlimpah dalamku. Menari buat Tuhan kita. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada. Katakan mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, menikmatimu Tuhan dalam kegerakan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, semuanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu. Tangannya kembangkan ke atas. Oh yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Aku sukacitamu berlimpah dalamku. Menari buat Tuhan kita. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada. Katakan mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, menikmatimu Tuhan dalam kegerakan. Katakan melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali.
Saya tidak lupa, saya tadi lupa. Sekarang baru ingat mengucapkan selamat datang kepada Ibu Lili Juwana, Ibu Anake, jauh-jauh sudah nyamperin kami di sini. Nah, luar biasa, ini berkat buat Eglo di tahun ini. Ada pengurus dari pusat, Bapak Jum, juga selamat datang. Kami kangen sama Bapak Ulu. Hari ini bersyukur disamperin orang-orang yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kami senang sekali. Mungkin di tahun yang akan datang, Ibu Lili Juwana atau Ibu Anake boleh melayani kami di sini. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Yesus adalah Immanuel. Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Kita sudah melewati tahun ini dan akan mengakhiri tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Ini masih dalam perjalanan, gak apa-apa kita nyanyi saja. Immanuel, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara menyanyikan, mengamenkan pujian ini bahwa Immanuel, Dia beserta dengan kita. Kita tidak pernah sendiri, Dia selalu ada buat kita. Nyanyikan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pujian ini, Immanuel, Immanuel. Terima kasih Tuhan.
Kami akan mengundang para pengurus EGLO untuk maju ke depan. Mulai dari Ibu Ketua Ibu Mijay, Ibu Etni masih dalam perjalanan. Ibu Ketua Ibu Liana, Ibu Lisa, kepada Bapak Junaidi, Ibu Lili Juwana, dan Ibu Aneka, mari kita akan ke depan. Lilin akan dibagikan kepada anggota. Kita akan berdiri bersama-sama. Malam putus sunyi senyap. Sunyi senyap. Saat lilin ini menyala, mari kita merenungkan, mari kita membuka hati kita lebar-lebar. Biarlah terang ini menjadi simbol kasih Tuhan yang lembut, yang masuk ke ruang-ruang terdalam dalam hidup kita. Biarlah api ini mengingatkan bahwa Tuhan hadir di tengah cerita kita. Tuhan, ini hati kami, silahkan Engkau menjamah kami. Karena terang-Mu biarlah menjadi terang kami. Amin. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bintang-Mu, bintang-Mu gemerlap.
Mari silakan duduk kembali. Pada kesempatan sore hari ini saya memberikan kesempatan kepada hambanya Ibu Rini Juwana untuk maju ke depan. Shalom semua. Salam dari Sport Nasional di Surabaya. Kami datang berdua, tapi karena Bu Erni belum datang ya, saya mau bersaksi sedikit. Saya baru aja datang dari negara Cina ya, ini dengan rombongan yaitu Kak Alifin bersama istri, kemudian saya mengajak adik saya juga bersama istrinya. Nah, saya mengalami benar-benar Immanuel, yaitu Yesus beserta kita, ya Allah beserta kita. Pada saat itu yang hari ketiga itu kami berada di kota Kunming. Kota Kunming itu kota bunga. Sepanjang tahun itu nggak berhenti bunganya mekar terus. Jadi itu kota yang bagus sekali. Dan pada hari ketiga itu kami diajak ke sebuah padang gitu ya, padang rumput. Kemudian kami diajak senam, yaitu berjoget-joget ya seperti di sini pakai lagu gitu. Kemudian kami diajak senam. Pada saat itu saya merasakan ada satu rasa sakit yang menjalar dari belakang leher saya sebelah kiri. Pelan-pelan bisa naik, kemudian sampai otak saya yang sebelah kiri. Saya merasakan sakit yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan. Kemudian saya diam aja. Lalu ada waktu istirahat, saya pergi ke kakak saya, ya Ibu Vivi Arifin. Kemudian saya bilang, tolong aku doa dong, soalnya kok kepala aku ini sakit banget. Terus dia menumpangkan tangan kepada saya dan dia berdoa. Tidak lama kemudian saya tetap ya merasakan sakit itu tetap. Lalu kami boleh kembali ke bis, itu naik kayak odong-odong gitu ya, kembali ke bis. Nah di situ saya diam aja. Tuhan, masa saya mau stroke di Cina, saya bilang. Kemudian pelan-pelan suami saya tanya, loh kenapa kamu? Iya, aduh kepalaku sakit. Terus dia langsung diberi Tuhan hikmat. Coba buka topimu. Saya memang baru beli topi ya kemarin ya itu. Topi itu hanya untuk seperti topi golf itu. Ya, jadi atasnya nggak ada. Hanya untuk menahan dari paparan matahari. Jadi saya buka topinya, ternyata topi itu yang membuat urat syaraf saya itu terjepit, ya, karena ujungnya itu patah. Saya enggak merasa, saya enggak sadar akan hal itu. Jadi saya pakai aja, dan itu ujungnya yang patah itu menekan urat syaraf saya. Jadi saya bilang, aduh bener, saya enggak merasakan sakit lagi. Terus tak gerak topinya. Topinya tak buang, tak taruh di odong-odong itu. Itu ya peristiwa yang pertama. Yang kedua, kami meneruskan perjalanan 2 hari lagi itu ke kota Shangri-La. Di kota Shangri-La itu letaknya tinggi, ya, hampir 3.500 dari permukaan laut. Jadi ininya itu tipis, oksigennya itu tipis. Tour guide-nya bilang kita semua harus beli, yaitu oksigen sendiri-sendiri. Jadi kita semua beli, ya. Tidak boleh mandi. Waktu datang itu tidak boleh langsung mandi.
ya, nggak boleh keramas, karena itu akan menguras oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, setelah itu besoknya kita mau naik gunung yang tingginya 4.506 meter. Nah, gunung itu namanya Jet Dragon Mountain. Jadi kami pergi ke sana, itu naik seperti cable car ya. Jadi bukan naik jalan gitu, tapi naik cable car gitu. Ribuan ibu-ibu orang di sana. Jadi tour guide-nya bilang jangan terpisah dari grup, nanti bisa kita nunggu giliran berikutnya. Jadi saya itu jalannya tinggi-tinggi karena kaki saya ini ada sakitnya ya. Jalannya pelan, lalu agak ketinggalan. Jadi saya ini agak bergegas gitu ya, nututi rombongan. Terus sampai di gate itu saya bilang sama suami saya, gak kuat aku gak melok, aku gak kuat. Langsung suami saya kaget, dia langsung semprotkan itu oksigen ya 3 kali di mulut saya, di hidung saya gini. Wah, ketika saya ambil itu langsung kembali ya. Jadi saya ingat beberapa bulan yang lalu, itu pertengahan mungkin agak awal dari tahun ini, teman saya itu datang. Teman saya itu orangnya kuat sekali. Dia meninggal di kota yang sama, yaitu Lijiang ini. Karena apa? Dia merasa nggak enak badan, lalu dia tiduran di hotel. Teman-temannya itu pergi naik gunung itu, ternyata dia kekurangan oksigen rupanya. Jadi dia meninggal di sana dan sulit sekali bawa jenazahnya pulang ya. Itu peristiwa yang kedua di mana Tuhan menolong saya. Coba Bapak Ibu yang terkasih, kita ini seharusnya adalah manusia yang rapuh, manusia yang sangat lemah. Begitu kurang oksigen, kita sudah bisa nafas. Padahal kita sehari-hari diberi oleh Tuhan oksigen secara gratis. Ya, luar biasa. Itu peristiwa yang kedua di mana Tuhan menolong saya bebas daripada pingsan ataupun game over ya. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Ada 2 hari terakhir itu kami bebas acaranya dan kami pergi ke mall ya untuk shopping karena anak saya titip sepatu. Jadi anak saya 2 itu titip sepatu. Saya belikan di sana. Sudah saya belikan. Saya pikir-pikir tadi hitung-hitung itu kira-kira 2.000 lah, 2.100 gitu. Tapi kok mestinya ada diskon. Tapi di saya di tagih itu 2.400. Saat bayar saya pakai kartu ATM Cina karena saya punya ya, untuk beli mesin apa itu saya punya. Lalu saya tinggal muter hampir siang. Itu di dalam hati ini nggak enak. Kamu balik toko sepatu itu, coba kelihatan harganya kok ditagih 2.400. Padahal kamu tadi hitung kan 2.100. Saya bilang sama suami saya, ayo balik situ. Kok nggak cocok ya rasanya tadi harganya itu. Saya mau minta resinya, karena tadi saya nggak diberi resi, cuma diberi meternya ATM itu. Lalu saya kembali, saya temui pramuniaganya, saya bilang pakai bahasa Tarsan ya, bahasa Google Translate itu. Saya bilang saya mau minta resinya karena saya belum diberi resi. Oh iya, katanya gitu. Lalu dia ambil itu resi, ya, ambil resi, kemudian sekalian kartu ATM saya dikembalikan. Jadi saya tanpa sadar kartu ATM itu ketinggalan di sana.
Aduh Tuhan, terima kasih. Sampai saya ini terbengong-bengong ya. Saya kagum sama Tuhan. Saya kok ya nurut tadi disuruh Tuhan balik. Coba enggak, saya mesti balik Cina lagi untuk urus itu ATM. Gimana? Luar biasa. Tuhan kita menjaga kita. Benar, Dia adalah Immanuel. Silakan Bu Erni. Terima kasih Ibu, kesaksiannya luar biasa. Dia sungguh Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, Immanuel, Immanuel. Dan setelah itu waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya, Ibu Erni. merah. Ini bukan banteng ini ya. Raja walinya Kristus. Amin. Amin. Luar biasa ini. Semoga ada yang telah cuma saya. Ya, kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya, apa yang kita prediksikan nggak selalu benar. Yang kita tahu satu-satunya kebenaran yaitu siapa? Yesus. Yesus. Semua orang tahu sering menyebut Immanuel. Ya, nanti ada teka-teki juga, ada hadiahnya. Immanuel, saudara. Apa artinya? Tuhan bersama kita. Ini hal yang luar biasa yang boleh kita alami. Yesus Kristus adalah Immanuel. Makasih, saya langsung aja ya, supaya nggak bawa waktu. Hadiahnya banyak ya, Jaya? Banyak ya? Salah satunya buat saya dong. Iya.
Makasih buat kehadirannya Ibu Lili, Anaka, dan Pak Jun, dan Ibu luar biasa. Kita sangat terhormat, tersanjung gitu loh. Ya, sudah diperkenalkan Ibu kita tadi ya. Terima kasih buat kehadiran. Santai Bu Enaka ya, kita akan bersuka cita hari ini. Betul? Karena kita merayakan, bukan hanya merayakan, biarlah kita merasakan tahun yang akan datang ini penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, kita tanggalkan segala persoalan keakuan hidup ini. Saudara harus tahu bahwa Yesus kita selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ya, tadi dikatakan di sini Matius 28 ayat 20. Matius 1 ayat 23. Pak John, biasanya Pak John ini hebat suaranya. Boleh bacakan ya? Demikian firman Tuhan Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada amin saudara? Amin. Immanuel artinya Elohim, Allah menyertai kita. Saudara sadar gak sih selalu kalau Allah menyertai kita? Pernah gak saudara bertanya, sebenarnya Tuhan tuh di mana? Kalau saudara keadaannya baik-baik aja, tentunya oke. Tapi ketika keadaan tidak baik-baik aja, bisa kita merasakan kehadiran Tuhan. Saya harap untuk tahun yang akan datang ini, saudara tidak pernah meragukan bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Ya, kita harus merasakan itu. Kalau tidak, dunia ini semakin nggak baik-baik aja. Tapi saya yakin dan berdoa, saya nubuatkan, engkau yang ada di sini akan baik-baik aja pada tahun yang 2026. Itu bukan Tuhan Yesus. Ya, dalam Matius 2 ayat 11 di sana menceritakan, maka masuklah, boleh dibaca lagi. Coba kita kilas balik sebentar aja supaya kita lebih jelas. Matius 2 ayat 11 Pak John. Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yes, haleluya. Saudara, yang kita ketahui saudara, dengan kita harus sadar bahwa kunjungan orang Majus ini terjadi di belakangan. Maksudnya begini, tidak tetap di kandang. Artinya saudara, sudah beralih dari kandang menuju satu rumah. Dan saya ibaratkan rumah itu adalah diri kita sendiri. Diri kita ini adalah rumah Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan di dalam selanjutnya, Tuhan Yesus itu selalu layak disembah dimanapun tempatnya. Jadi tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, tetapi kita ini diciptakan untuk menyembah Dia. Saudara, ada satu kesaksian, satu hamba Tuhan guide-nya di Israel. Bagaimana kita bisa tahu ada Yesus di dalam kita? Saudara bisa merasakan ini tubuh saudara. Ya, Yesus Kristus telah mati pada usia 33 tahun di Golgota. Artinya gunung tengkorak. Tubuh kita ini bait suci. Kenapa saya bilang begitu? Karena tubuh kita manusia, tulang belakang ini, tulang belakang jumlahnya 33 ruas. Ini bukan kebetulan, tapi ini satu rencana Tuhan yang amat luar biasa. Tubuh kita di belakang ini ada 33 ruas, dan kita juga memiliki tulang rusuk. Tahu? Coba diraba sini tulang rusuk.
Nih, tulang rusuk saudara ini 12. Yang kanan dan yang kiri. Artinya apa? Siapa? Ini Pak Juli pintar yang jelaskan ini Pak Juli di sini. Saudara, kita memiliki tulang rusuk 12 di setiap sisi, sama seperti jumlah dengan ke-12 suku Israel dan 12 murid Yesus. Wow, saudara, kita harus lebih tahu hal ini ya. Oleh sebab itu, selalu ada di dalam tubuh kita, yaitu dalam tubuh kita ini ada minyak yang disebut Christus oil. Kenapa disebut Christus oil? Yesus bisa mati dan dalam 3 hari dia bangkit kembali. Artinya saudara, kita ini bisa mati, tapi percayalah, kita bangkit kembali dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara harus punya keyakinan. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Kalau pengurus sudah saya kasih tahu, satu hari ketika kita mengalami badai, hidup pencobaan yang berat, kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita cuma bisa nangis, saudara, menjerit. Karena ketidaktahuan itulah kita menangis. Mengerti maksud saya? Tapi Tuhan katakan, Dia dekat kepada hati yang hancur. Ketika hati saya hancur, semua orang tahu. Ini ada adik saya nangis di meja makan dan saya nggak mau makan. Saya 2 minggu penuh dengan badai pencobaan. Saya nangis di meja makan, Tuhan, saya nggak kuat. Saya bilang saya harus keluar. Karena pagi harus infus anak saya yang stroke, siang harus terapi, balik lagi ke Batu, harus infus lagi. Saya nggak kuat, saudara. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tapi di tengah-tengah badai kehidupan inilah kita baru mengerti bahwa Yesus ada bersama dengan kita dan Yesus ada bersama dengan saudara. Katakan amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya dipaksa adik saya, pembantu semua nangis dan dia bilang, ibu nggak boleh keluar sebelum ibu makan. Saya makan 2 sendok, saudara. Saya dalam perjalanan Batu ke Malang, ada di Dinoyo, anak saya di samping. Ini camkan benar-benar supaya saudara juga merasakan betapa Yesus itu selalu ada bersama dengan kita. Saya merasakan itu, saudara. Di samping saya, di tengah ini ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menjelaskan saya. Dan dia sempat bertanya, kenapa engkau menangis, Ernie? Saya argumen, benar-benar saya tanya, siapa engkau? Saya bukan orang gila loh, saudara. Tidak bisa merasakan siapa yang bicara. Ini jelas dia bicara di samping saya dan saya mau kenal, siapa engkau? Dia katakan, dia tidak sebut namanya, tapi dia katakan, Yesus yang ada di dalam kamu, Dia mengasihimu. Saudara mengerti maksud saya? Kalau Yesus yang ada di dalam saya mengasihi saya, hari ini saya mau katakan, Yesus yang ada di dalam tubuhmu mengasihi engkau. Ini jangan pikir karena perayaan Natal saya ngomong begini, saudara. Tapi ini benar nyata. Dia ada selalu bersama dengan hidup saudara. Dan Dia sekali-kali tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Badai boleh terjadi, persoalan boleh datang. Hari itu juga saya keluar, saya tetap berjalan. Saya bingung, saudara, bingungnya senang. Ini siapa? Tapi segala beban saya terlepas oleh karena Dia katakan, Yesus yang ada di dalamku mengasihi engkau. Hari ini saya mau katakan, saudara bisa merasakan Tuhan gak mau saudara susah, tetapi hati yang hancur tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Saya gak ingin saudara menghancurkan diri, tetapi ketika saudara hancur hati, hanya satu-satu cari Yesus. Dia hadir. Hari ini juga saya katakan, Dia hadir ketika engkau merindukan hadirat Tuhan.
Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Yes. Semua telah berubah dan anugerah Yesus jamah ku jadi baru. Hari ini kita akan masuk di tahun yang baru, hidup baru dengan kemenangan demi kemenangan. Saya jamin hidup saudara, apa yang dipesankan Tuhan dikatakan, beritahukan mereka, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan jadikan mereka saksi. Hari ini gak baik-baik aja dunia, tapi saya mau katakan selama engkau menjalani kekristenan, sudahkah engkau mencari jiwa yang dituntut, yang Tuhan inginkan? Mulut kita selalu katakan Yesua, 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 Yesus, engkau luar biasa. Mau gak saudara bilang begitu? Sama-sama katakan Yesus luar biasa. Dia selalu ada di dalam engkau. Badai kehidupan silih berganti. Saya tidak ketemu Pak Jun sampai 1 tahun. Biasanya Pak Jun ini didik-didik itu telepon saya dan dia ngomong ada apa. Kalau Pak Jun telepon pasti dia punya perasaan yang berbeda. Tapi setahun kemarin saya jujur merasa ditinggalkan semua. Merasa, bukan berarti ya. Itu perasaan kita. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita ini tidak mengandalkan manusia, tapi andalkan Dia. Ketika kita mengandalkan Dia, hidup saya tidak lagi kesepian, tetapi Dia memberikan penghiburan, kekuatan. Dan apa yang saya rasakan hari ini, saya harap Immanuel itu menyertai saya. Ya. Ini suatu hal yang harus saya sampaikan. Karena apa saudara? Saat kita menemukan Kristus, patutlah kita memberikan penyembahan. Dan doa adalah ungkapan iman yang meyakini bahwa Elohim tahu segalanya dan Dia mempedulikan kita. Berapa banyak saudara lihat anak-anak kita peduli nggak dengan kita atau dia merasa diperdulikan? Pagi ini saya sengaja ada ponakan telepon dan sebelum dia ngobrol macam-macam, anak saya pamitan, "Ma, saya mau pergi dulu." Oke, kita berdoa. Nah, ketika kita berdoa, dia pakai HP. Saya nggak tahu apapun persoalan dia, tapi saya berdoa, berkati anakku Tuhan sebelum beraktivitas. Berkati Tuhan keponakanku yang sedang melihat di HP. Tahu, hanya sekedar katakan perhatikan dia Tuhan. Apa yang terjadi? Saya amin. Dia katakan, selama hidup saya sampai sehari ini, baru hari ini aku kenal doa. Amit-amit, saudara sudah kenalkan itu dengan anak cucu menantumu. Saya bukan sok jagoan saudara, tapi sampai hari ini cucu saya paling kecil kalau turun ke bawah, sebelum dia menemui saya, berdoa dulu, kamu sendiri berdoa. Dan hanya sederhana, dia katakan, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati Gracia. Tuhan Yesus, masuklah ke hati Jefferson. Dari awal itu, awali anak cucu kita ini mengenal, membutuhkan kasih Tuhan secara pribadi. Itu tanggung jawab kita loh. Ini orang 45 tahun sampai 50 dan dia ngomong sama mamanya, baru hari ini aku mendengar ada orang berdoa buat saya. Hai, bangun saudara. Kamu bisa berdoa. Berapa banyak saudara ingat bahwa orang-orang ini membutuhkan kita. Jangan cuma waktu Natal, oke taruh kata kita Natal senang-senang. Ada tugas khusus buat kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan
Siapa yang mau katakan? Kamu tidak perlu ngerti. Yang saya sampaikan hari ini, saya mau katakan, maulah bekerja buat Tuhan. Apapun yang kau lakukan, asal engkau mau, Tuhan turut bekerja. Kan saudara tahu kan siapa saya? Saya ini tidak ada apa-apanya, saudara. Ya. Kalau saya sekarang ada berdiri di sini, itu karena waktu kecil saya di Jakarta ada pendeta gemuk, itu ratusan orang, saudara. Ya cuma mau nantang. Siapa yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Waktu itu saya baru nikah, masih umur 25-30, saudara. Tahu saudara? 600 kehadiran jemaat. Saya satu-satunya yang maju ke depan. Saya juga nggak ngerti, tapi saya cuma ngomong begini. Saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan mulai saat itu, hari lepas hari, hidup saya diberkati Tuhan. Amin. Nah saya nggak tahu sampai sekarang umur saya berapa. Saudara tahu 70 ke atas kan? Ya. Tapi saya merasa hidup saya glory itu glory bukan karena ada deposito di bank, bukan karena akeh duitnya, gitu. Tapi kaya kasih karunia Tuhan. Kalau nggak percaya boleh lihat. Saya nggak punya deposito loh saudara. Ya. Tapi ada aja orang. Jadi ikut ke Cina, jalan-jalan. Gratis, tis. Pesawat, hotel, apapun gratis. So, apakah aku kaya? Yes. Saya kaya. Saya kaya karena Tuhan Yesus kaya. Kalau Dia sudah berbuat kebaikan kepada saya, maka saya percaya saudara pun akan terima kebaikan Tuhan. Jangan nyepelekan, saudara kayaknya kepingin tahu Tuhan itu kayak apa. Kalau pengen tahu, paksa dagingmu melakukan seperti firman Tuhan. Baru-baru ini satu hal yang membuat saya panik. Saya di sini sebenarnya saya nggak ngomong. Biasanya kalau terasa ada yang saudara ini selalu mintanya tanah satu. Telat kasih firman. Nyarapnya pakai firman. Orang yang memberi harus begini. Orang yang tidak memberi, saya digitu kenal itu saudara. Godok lah. Ya terakhir itu apa? Akhirnya dia pakai saudara. Karena dia ada yang perlu disuntik. Saya nggak mudeng. Sing disuntik ki sapa? Sing sakit ki sapa? Lho kok perlu suntikan tanggal 1 iki wis tanggal. Lah kok ini? Aku kewajiban kan mesti tanggal 1. Nek aku kewajiban ngono, aku gak ngekeki opo sih kali-kali. Iki Natal lah sing perlu dikeki. Ulun kok sih mulut ngomong gitu saudara kamu. Terima kasih sampai hari ini. Sebelum khotbah tadi, hatiku diurut-urut Tuhan Yesus. Sekarang aku ini mau ngasih aja salah tingkah. Tepat nggak aku kasih ini Tuhan? Tak kasih apa enggak? Nggak repot ah. Manusia ini kan repot ah. Minta ditolak, minta itu godok, dijaluk itu tambah godok. Tak dikai, artimu ditutup Tuhan. Kamu mampu kok tak kasih? Kamu mampu. Terus aku nggak kaya, tapi kamu diharapkan, ngerti nggak? Terus saya pikir gini, kalau engkau berpengharapan di Yesus, mau ditunda, kira-kira pilih perasaanmu. Sekarang, ya toh, terserah saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, apa yang kebaikan yang bisa dilakukan hari ini, please jangan ditunda. Lakukan bagian kita. Kalau Tuhan percayakan kita sebagai bendahara, jalankan. Nggak usah hitung-hitungan dengan Tuhan. Benar nggak Pak Jun? Pak Jun. Benar ya? Oke. Jadi sekali lagi saya mau katakan,
Please, hadap sini kabeh. Ada yang ngantuk tak jilid. Ono situ sih, aku tekok kene ketok. Sitoke sing ngantuk awas ya. Tak belani ado-ado mek gemeter iki mang. Aduh bener maksudnya. Tapi untuk mengatakan ya bahwa Yesus ada di dalam kita. 33 ini sebagai tanda umur Yesus di bumi. 33 tahun. Tulang rusuk sisi kiri dan sisi kanan 12. Artinya apa? Suku Israel dan 12 murid Yesus. Ya, 3 hari Yesus mati dan bangkit kembali. Darah itu loh saudara. Darah Yesus sampai sekarang itu ada di DNA. Itu kalau dikembangkan dia bisa hidup. Artinya kita memang mati 3 hari bisa hidup. Oil Kristus. Oke? Masih ragu percaya dengan Yesus? Masih mau cuma jaluk tok? Punya komitmen tahun ini? Paling enggak sebulan saja. Saudara nggak usah urusan, karena kasih tahu. Dan saya mau yakin saudara, ketika saya hanya menyebut kenallah dengan Yesus. Hari ini orang itu nggak kenal saudara, tapi dia mau mati, dia tahu itu Yesus yang tadi katakan. Amin. Untuk alergi lah saudara ambil Yesus. Kalau ada orang-orang itu alergi, takut, ya. Kalau tadi saya lihat Matius sampai murid Yesus semua di perjanjian baru, matinya nggak enak, kantung dibakar, dikuliti. Sampai 1 hari kan saya bertanya, kenapa anak-anak Tuhan ditembakin dor, kenapa? Nigeria. Kenapa Tuhan kok nggak bertindak? Pernah nggak saudara merasa gitu? Rasakan hatinya seperti hati Tuhan. Saya bertanya saudara, kenapa Tuhan nggak bela? Dor masuk lubang, dor masuk. Roh Kudus kasih tahu sampai genap jumlahnya Tuhan bertindak. Kalau Tuhan bertindak sekarang ribuan. Jadi sih maksud saya nggak usah jelaskan itu. Semoga kiranya ada sesuatu yang bikin membuat saudara ini terusik. Jangan diam saudara. Tuhan mau pakai hidupmu. Gitu loh. Semua yang ada di sini kalian ketinggalan. Amin. Ya akan pakai apapun. Saya ini juga bukan orang pintar-pintar banget saudara. Gitu. Tapi saya cuma bilang, saya mau. Dan ketika saya letih dan saya bilang, maaf ya Budi, saya sudah ngomong capek aku layani gitu ini. Maaf, Budi. Dan ketika saya ada rasa capek, rasa letih, anak saya bilang, anak saya yang kecil bilang, Mama, please jangan berhenti melayani. Karena apapun yang Mama lakukan untuk Tuhan, kita anak-anak yang beriman. Ada amin saudara. Mereka itu tahu ketika kita melakukan tanpa pamrih dengan segala hati pengorbanan, yang memperhitungkan itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya, semoga kiranya ini menjadi acuan bahwa di dalam tubuh kita ada Yesus. Ya. Kristus oil, mereka mengalami. Bilang itu Kristus oil. Jadi sekali lagi yang pertama tadi, kita ini diciptakan untuk menyembah Tuhan dimanapun. Jadi tidak lagi di kandang, ya di kandang Bethlehem, tapi dimanapun kita berada, kita layak menyembah Dia. Perbarui loh saudara, kalau saudara tak tahu perbarui itu rugi, pol. Gitu. Karena Tuhan kita ini raja di atas segala raja. Kalau kita hidup benar, tidak akan kurang sesuatu apa. Karena Dia selalu menyediakan yang terbaik. Ya, itulah Tuhan yang saya sembah dan saudara. Saya akan berhenti sampai di sini. Saya tahu. Saya mau katakan sekali lagi. Saudara tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus Immanuel, dan Dia selalu menyertai kita.
Jaga perkataan saudara. Perkataan yang baik itu selalu memulihkan keadaan dan memberikan jawaban. Jadilah jaga mulut, jangan seperti ember. Masuk di tahun yang baru pulang, mulut dipakai untuk kebaikan. Jangan biarkan kemarahan, kekesalan hati melukai orang lain dan diri sendiri. Biar Tuhan menolong kita bersikap benar masuk di tahun 2025. Tanggalkan 2025 dengan segala keakuan. Engkau ini mau dinasehati apa enggak? Kemarin kalau dinasehati suka marah, bertobat sekarang. Dikasih tahu tersinggung, bertobatlah. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan harta saudara. Dan biarlah hikmat Tuhan menuntun setiap langkah hidup saudara dan saya di tahun baru nanti. Karena saya percaya berkat dan anugerah Tuhan Yesus menyertai saudara mulai hari ini sampai selamanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak Ibu Erni buat firman-Nya luar biasa. Tadi saya sambil duduk gini, ini puasa berapa hari ya? Wow, firman-Nya dahsyat pokoknya. Semangatnya semangat 45. Pokoknya khotbahnya beda hari ini. Luar biasa. Apakah ada tamu dari Surabaya? Dahsyat pokoknya, ya, saya sampai tercengang gitu. Kok wes moro-moro kurang aslinya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas silahkan menjalankan kantong kolektor. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan.
Shalom. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa ya. Selain kita merayakan Natal, yang pertama kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Esni, yaitu suatu gebrakan ya. Saya tadi itu agak kaget-kaget gitu waktu Ibu Esni waktu tapi luar biasa sekali hari ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Juwana sebagai Wakil Ketua Aglo Pusat, juga Ibu Ineke sebagai Sekretaris dari Aglo Pusat, juga Pak Jun. Pak Jun ini adalah mantan penasehat kami dahulu ya Pak Jun ya, beberapa tahun. Terima kasih untuk kehadirannya bersama Ibu. Dan saya akan memberikan pengumuman untuk pertemuan bulan depan tahun 2026 itu tanggal 12 yang akan disertai dengan ayat mas. Jadi bagi Bapak Ibu yang itu untuk hadir mendapatkan ayat mas, cepat-cepat mendaftar karena kuotanya terbatas sekali seperti biasa. Kami hanya membatasi sampai 100 pendaftar aja. Dan sebagai akhir kata, kami semua pengurus Aglo Malang mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2026. Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Amin. Dan sebelum kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, kita akan tutup dahulu ibadah untuk sore hari ini, dan saya minta dengan kasih untuk Ibu Lili doa kita. Mari kita mau tutup acara sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu pada akhir tahun ini, di mana Engkau selalu ada beserta dengan kami, dan Engkau selalu menjadi perlindungan kami. Kesetiaan-Mu seperti perisai dan pagar tembok. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kumpul kembali tahun depan, dan tahun depan adalah tahun yang penuh dengan kemenangan bagi kita semua, karena Immanuel, Tuhan beserta kita. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu di dalam wadah Aglo ini. Engkau berkati seluruh pengurus dan juga penasehat. Semuanya mereka akan memuliakan nama-Mu, mencari banyak jiwa untuk diperkenalkan kepada Kristus. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih ibadah telah selesai. Mohon kesabarannya Bapak Ibu, Oma Opa. Kita akan menyaksikan tampilan-tampilan yang luar biasa yang sudah dipersiapkan beberapa bulan yang lalu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada 7 tampilan, jadi mohon berharap. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa berkat makanan yang sudah diterima nanti untuk dibawa pulang, tidak untuk dinikmati di tempat ini, supaya gerejanya tetap bersih. Terima kasih buat perhatiannya. Tampilan pertama ada tarian Merry Christmas dari Ibu Liliana. Oh iya, dari Liliana Dance. Waktu dan tempat dipersilakan. Katanya mereka mau dibawa aja narinya. Berapa orang? 4 bisa dipakai.
tangan yang meriah. Haleluya. Luar biasa loh. Aduh, itu bukan anak gadis loh. Oma-oma. Aduh, luar biasa. Berapa bulan itu latihannya ya? Berbulan-bulan kali. Terus ini lebih luar biasa lagi tampilan dari anak kami, Helena. Ini anak gadis cantik tapi mau kumpul-kumpul sama oma-oma. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kami persilakan Helena. Some people long for love that's simple and some people want sail to sea as their sever of love. To follow what's written, but I follow you to the great out to the world. Tightrope, high in the sky, we can see the whole world down below. We're walking the tightrope, never sure, never know how far we can fall. But it's all an adventure that comes with everything you do. Walking the tightrope. Mountains and valleys and all that will come in between. Desert and ocean, you put me in, and together we're lost in a dream. Always in motion, so I risk it all just to be here. And I risk it all for this life we choose. Hand in hand, and you promise to never let go. We're walking the tightrope, high in the sky, we can see the whole world down below. We're walking the tightrope, never sure will you catch me if I should fall. But it's all an adventure that comes with a breathtaking view. Walking the tightrope. Terima kasih sayang Helena, luar biasa pujiannya, bersemangat melayani di Aglo, puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Jeffrey dengan satu judul lagu Walau Gunung Tak Berpindah. Monggo Bapak, dipersilakan. Shalom, puji Tuhan, terima kasih Tuhan
masih memberikan kesempatan pada kami untuk senantiasa memuji membesarkan nama-Nya. Kita sudah menerima berkat melalui firman-Nya, maka biarlah kita senantiasa mempertebal iman kita bahwa dari dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan tetap mempunyai pribadi yang terbaik. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Ia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Terima kasih, selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Jeffrey, suaranya luar biasa. Nanti tahun 2026 bantu WL, suaranya keren. Puji nama Tuhan. Ini ada oma-oma, ada Oma Sri dengan Oma Rahel. Walaupun tidak persiapan, tapi ingin walaupun persiapannya kurang, tapi beliau oma-oma ini ingin mempersembahkan pujian buat Tuhan. Mari Oma Sri, Ibu Rahel,
Biasanya Bu Rahel ini pakai kebaya, pakai konde, terus nari-nari. Tapi hari ini pakai dress.